وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimi sultanik. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa Dia berkahi. Kemudian ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan lahir batin kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita langsung lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 99. Ayatnya cukup pendek, nanti insyaallah kita ikut ambil bagian untuk baca ayat ini semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'alal rasuli illal balagh. Ma 'alal rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya, untuk pelajaran tajwidnya saya kira cukup umum-umum saja. Ayat ini sangat pendek, mirip dengan ayat kemarin juga pendek juga. Kita artikan dahulu ma tidaklah, ala atas atau kepada boleh, ar-rasuli rasul ini ya, illa kecuali, al-balahu menyampaikan ya, sampai. Balik, kalau kita sering dengar kata balik itu ini mubalik, wis balik, sampai. Balik itu sampai, apanya yang sampai? Umurnya sampai, akalnya juga sudah sampai gitu ya. Makanya dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Nah, ini al-balagh, ini menyampaikan. Tidaklah atas Rasul itu kecuali hanya menyampaikan. Hanya dari mana? Karena di situ ada alif lam ta'rif. Jadi khusus makrifat, hanya menyampaikan saja. Titik
kewajiban Rasul itu tidak lain hanya menyampaikan saja. Menyampaikan apa? Ya menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah. Menyampaikan amanah. Menyampaikan pesan. Risalah itu artinya SMS atau pesan. Cukup menyampaikan saja. Oleh karena itu, kalau sudah disampaikan oleh Rasulullah pesan itu, ya terima saja. Begitu, terima saja apa adanya. Kalau sudah Rasulullah menyampaikan ini dan itu, ya sudah diterima apa adanya. Tidak usah banyak protes. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan mentaatinya. Jangan meniru orang-orang Yahudi, ya. Banyak protes dan banyak komplain, banyak bertanya. Tujuannya bukan karena dia tidak mengerti, tapi karena ingin menghindar daripada kewajiban atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu. Tujuannya menghindar, bukan karena nggak tahu, bukan karena nggak ngerti nanyanya atau komplain, tapi karena ingin menghindar. Ya. Misalnya Rasulullah menyampaikan kalau terkait dengan ayat-ayat sebelumnya adalah masalah halal dan haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan bagi kalian semuanya daging babi, misalnya begitu. Haram daging babi. Ya. Ya sudah, kalau sudah diharamkan begitu, terima saja apa adanya. Kalau sudah haram ya sudah haram. Tidak usah daging babi itu kenapa kok diharamkan, ya nggak usah begitu. Ya sudah haram ya sudah haram. Ya. Kenapa kok diharamkan? Karena terus ditelitilah sama kedokteran karena mengandung cacing pita. Ya kalau begitu ya udah kita panaskan sampai dengan suhu yang tinggi, cacing pitanya pada mati. Apa terus jadi halal? Ya enggak. Begitu. Kalau sudah haram ya sudah haram saja. Itu yang tersirat di dalam penggalan yang pertama ini. Rasul itu hanya menyampaikan saja. Daging babi haram, ya sudah haram. Gak usah dekat-dekat sama babi. Ya, gak usah dekat-dekat dengan babi. Dan lain-lainnya ya. Kalau halal ya halal, haram ya haram. Sholat subuh, kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Waduh, ya enggak tahu, ya sudah diterima saja. Ya, sholat subuh 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Wah, saya masih kuat ini 4 rakaat. Ya enggak bisa gitu. Enggak bisa, ya tetap 2 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat ya sudah 2 rakaat. Ya haram ya haram. Nah, kecuali bagi hal-hal yang Allah tidak terus terang. Allah tidak terus terang. Nah, seperti kalau masalah yang minggu-minggu lalu seperti apa? Misalnya kepiting gitu. Misalnya apalagi bekicot. Tidak secara tegas, maka ya sudah dikembalikan kepada kita masing-masing. Dikembalikan kepada kita masing-masing. Ya. Ulama pun juga berbeda pendapat dalam hal itu. Nah, kalau sudah samar, tidak dijelaskan secara tegas, ya sudah tidak usah ditegaskan lagi. Ya, memang nggak tegas. Seperti juga laron gitu. Ya sudah, karena memang tidak tegas di dalam syariat. Seperti apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa
Ar-Rahman itu bersinggasana di atas arsy. Terus kita bayangkan Allah duduk-duduk di kursi gitu, di atas arsy. Yang enggak begitu juga ya. Itu namanya ayat-ayat yang mutasyabihat, ya biarlah seperti itu. Ya, kita bertanya hal-hal yang jelas saja, hal-hal yang tidak kita mengerti, supaya menjadi mengerti begitu, yang bermanfaat bagi kita. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, kenapa kok 2 rakaat? Ya nggak penting, yang penting kita mengerjakan sholat subuh. Nah itu yang penting. Nah, tata caranya sholat itu bagaimana dan lain-lainnya ya. Nah ini yang tersirat di dalam penggalan yang pertama. Rasul itu hanyalah pembawa pesan ya. Rasul itu hanyalah membawakan pesan saja, menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan Allah, itu saja pesannya. Pesannya apa disampaikan, ya sudah kita terima. Siapa yang menerima pesan itu? Ya kita semua ini. Kita semua ini menerima pesannya Rasulullah, dan sudah Rasulullah sampaikan semuanya. Artinya juga bahwa Rasulullah tidak boleh memaksakan. Rasulullah tidak boleh memaksakan pesannya itu supaya diikuti, tidak boleh. Ya, itu adalah kedoliman. Oleh karena itu, barang siapa memaksakan agama ini, memaksakan aturan-aturan di dalam syariat ini kepada orang lain, maka itu sungguh sebuah kedoliman. Tidak ada paksaan. Kita hanya tugasnya menyampaikan saja. Ingat-ingat ini adalah prinsip di dalam kita beragama. Sampaikan, setelah itu bebas. Setelah itu bebas bagi yang menerima pesan itu, mau mengikuti pesan itu atau tidak mengikuti, itu saja. Mau ikut atau tidak terserah kepada individu masing-masing. Rasul itu hanya menunjukkan jalan, menunjukkannya. Ini loh jalan ke surga. Gitu. Kalau nggak mau ikut ya sudah, ya terserah. Yang penting sudah disampaikan. Kalau kita tidak menyampaikan, itu baru kita berdosa. Kalau sudah disampaikan, ya sudah, tidak usah. Kalau misalkan setelah kita sampaikan tidak mau mengikuti pesan itu, maka kita tidak usah bersedih, kita tidak usah marah, juga tidak usah ngambek. Ini harus kita pahami benar-benar ini ya. Kita tugasnya hanya menyampaikan. Atau seperti di surah Yasin. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ada itu di surah Yasin. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita itu hanyalah menyampaikan keterangan itu dengan jelas. Menyampaikan saja sudah. Tidak usah maksa-maksa. Kita teruskan. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui. Karena di situ bentuknya adalah fi'lul mudhari', maka dia artinya sedang dan terus. Ya, sedang dan terus, atau bisa diartikan dengan selalu. Selalu tahu, Allah itu selalu tahu. Bahkan kita sendiri yang nggak tahu, Allah tahu. Apa yang terbersih dalam hati kita, yang paling dalam, Allah pun maha mengetahuinya. Lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ingat-ingat bahwa Allah itu maha mengetahui, selalu tahu ma tubduna, apa yang kalian tampakkan ya, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Ingat-ingat bahwa Allah itu selalu tahu, bahkan maha mengetahui. Maha mengetahui artinya tidak ada yang serupa dengan
ini pengetahuannya. Allah Maha mengetahui, Allah selalu tahu apapun yang kita tampakkan dan apapun yang kita sembunyikan. Apapun yang terbesit di hati kita, apapun niat kita beribadah karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah atau bukan karena Allah, Allah pun Maha mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam suatu hadis disebutkan ada 3 kelompok yang akan dimasukkan neraka pertama kali. Yang pertama adalah orang yang berdakwah. Dimasukkan, loh kenapa aku kok dimasukkan neraka? Kan saya berdakwah, menyampaikan pesanmu. Kamu berdakwah bukan karena aku, ya kata Allah, ya, tapi karena ingin disebut sebagai ulama, karena ingin disebut sebagai kiai, karena ingin disebut sebagai ustadz, dimasukkanlah dia ke neraka pertama kali. Orang sering baca Quran dimasukkan neraka pertama kali. Dia baca Quran karena ingin disebut sebagai qori, ingin disebut sebagai pinter baca Quran. Wah, jadi bukan karena Allah lagi, karena ingin pujian manusia. Wah, kamu pinter ya baca Qurannya. Udah dimasukkan neraka pertama kali. Hati-hati ya dengan apapun yang terbersih dalam hati. Dan terakhir, di dalam hadis itu dikatakan bagi orang yang berjuang, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Aku kan berjuang karena Engkau ya Allah. Bohong kamu berjuang berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan. Sudah dia masuk neraka duluan. Jadi sia-sialah dakwahnya, sia-sialah khutbahnya, sia-sialah baca Qur'annya, sia-sialah perjuangannya. Karena apa? Karena niat yang ada dalam hatinya tidak benar. Itu hati-hati. Dan Allah Maha mengetahui semuanya itu. Begitu ya. Hati-hati dengan apa saja yang kita lakukan. Sama saja bangun malam misalkan. Wah, ini orang-orang pada tidur mulu, gak pernah tahajud. Terbersih dalam hatinya, maka sudah diketahui sama Allah bahwa dia bangun malam sudah dengan niat yang tidak benar, gitu ya. Baik, saya kira itu gambaran singkat tentang surah Al-Maidah ayat 99 ini. Sebelum kita bacakan tafsirnya cukup pendek ini. Kita baca dulu ya. Ya, saya kira cukup. Alhamdulillah sudah kita baca ayat yang mulia ini. Sudah kita artikan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat ganda pada huruf-huruf yang telah kita baca ini. Amin. Jadi ayat ini sudah sering kita bahas poinnya ya, masalah berdakwah, masalah tabligh. Oleh karena itu hati-hati kita di dalam berdakwah, hati-hati kita dalam menyampaikan, tidak boleh memaksakan. Nah, ini kan bagi Rasul, ya tidak bagi kita juga. Ya, bagi kita juga ketika kita menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang lain, maka tidak boleh memaksakan. Mari kita dengarkan tafsirnya. Tafsirnya singkat saja, tidak dibagi juga, hanya di tafsir Al-Munir, saya kira yang agak lengkap menafsirkannya. Ma 'alal rasuli illal balagh
Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul itu tidak lain hanya menyampaikan saja, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu tampakkan dan apa saja yang kamu sembunyikan. Tafsirnya adalah bahwa tugas Rasul itu bukanlah memberikan hidayah, bukan juga memberikan keimanan kepada manusia. Jadi bukan tugas Rasul itu mau dapat hidayah, mau beriman, mau kafir, terserah. Nah, pokoknya tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Ya. Dia hanya bertugas berdakwah dan menyampaikan risalah saja. Terkait pahala dalam setiap ketaatan ataupun siksa di dalam setiap kemaksiatan, maka hal itu adalah haknya Allah, hak prerogatif Allah yang telah menciptakan makhluk ini, yang telah menciptakan kita semuanya. Dialah yang maha tahu segala perkara yang rahasia dan yang tersembunyi, apalagi yang dilakukan secara nyata dan terang-terangan. Apabila Rasulullah telah menyampaikan risalah dari Allah, maka selanjutnya tanggung jawab ada pada manusia itu sendiri-sendiri. Ayat ini pada hakikatnya merupakan ancaman yang keras bagi siapa saja yang menyalahi aturan-aturan Allah. Sejatinya ayat ini merupakan ayat yang mengisyaratkan perintah kepada manusia, yaitu bahwa tugas kita juga adalah menyampaikan kebenaran atau menyampaikan aturan-aturan Allah. Gitu ya. Jadi ini perintah sebetulnya kepada kita semuanya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan aturan-aturan Allah. Kemudian Allah memberikan motivasi untuk selalu mentaatinya dan selalu menjauhi kemaksiatan. Nah, ini yang memberikan motivasi. Di mana motivasinya? Yaitu tadi, Allahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun. Allah itu maha tahu apapun, apa saja yang kalian tampakkan atau yang kita sembunyikan. Itu keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya tentang ayat ini. Ayatnya cukup singkat, tafsirnya pun juga cukup singkat, tapi memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Baik, kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini, ayat yang mulia ini? Yang pertama, saya mencatatnya ada 4 ini. Yang pertama, bahwa tugas Rasulullah dan tugas kita semuanya adalah hanya sebatas menyampaikan, bukan memberikan hidayah, bukan menjadikan seseorang itu beriman. Ini ingat-ingat dengan baik, pahami dengan baik. Sebagaimana di dalam surah Yasin tadi yang saya bacakan, surah Yasin ayat 17, wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah bagi kita semua kecuali hanya menyampaikan keterangan itu secara jelas. Atau seperti di dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah
meskipun kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia ingini, kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu terhadap orang-orang yang pantas diberikan hidayah. Al-Qasas 56. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah dilarang memaksakan aturan-aturan Allah atau syariat-syariat agama atau risalah ini kepada orang lain. Dilarang memaksakan. Dalam ayat yang terkenal, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dan seterusnya. Bahwa tidak boleh atau tidak ada paksaan di dalam beragama ini. Ya, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama ini atau agama Islam ini. Jadi memberikan nasihat itu seperti seseorang yang menunjukkan jalan. Ya, seperti seseorang yang memberikan petunjuk jalan. Itu ibarat seperti itu. Kita lihat orang yang memberikan petunjuk jalan, apa harus memaksa orang supaya melewati jalan itu? Enggak kan? Terserah kepada orang yang mau lewat situ atau mau lewat yang sini, terserah. Jalan ke Surabaya mana? Oh, belok kanan, Pak. Oh, enggak, saya mau belok kiri saja. Ya sudah, terserah. Ya, pemberi nasihat atau tugas kita hanya menunjukkan jalan saja. Ya, jalan ke Surabaya belok kanan. Ya. Enggak mau. Ya sudah, kalau enggak mau terserah. Itu. Tapi nanti kalau enggak mau ya enggak akan sampai ke Surabaya, kan begitu. Bukan memaksakan atau memerintah orang lain agar melewati jalan itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, setelah risalah itu sampai kepada manusia, maka tanggung jawab untuk menjalankan pesan-pesan dalam risalah itu adalah pada manusia itu sendiri. Tanggung jawabnya bukan pada yang menyampaikan lagi. Tanggung jawabnya bukan pada Rasulullah lagi, bukan pada kita yang menyampaikan lagi, tapi kepada orang tanggung jawab itu ada pada yang menerima pesan itu sendiri. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bahwa Allah Maha Tahu apapun yang diperbuat oleh manusia, yang ditampakkan atau yang disembunyikan, yang dilahirkan atau yang berada di dalam hati yang dalam, yang sekarang maupun yang akan datang. Semuanya Allah tahu dan selalu tahu. Dari yang kecil sampai yang besar Allah pun mengetahuinya. Ciri-ciri orang yang memaksa. Ciri-ciri orang yang memaksa, bukan menyampaikan maksudnya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, marah jika nasihatnya tidak diterima, bersedih, ngambek, dan lain-lainnya yang serupa ya. Jadi kalau nasihatnya nggak diterima, dia marah, dia sedih, dan lain-lain. Ini ciri-ciri orang yang memaksa. Orang seperti ini adalah orang yang zalim. Jadi kalau nasihatnya nggak diterima, dia stres, dia marah. Ini tanda-tanda orang yang memaksa. Jadi malah menderita sendiri nantinya ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, dan menjatuhkan orang yang dinasehati. Ya jelas ini namanya memaksa. Kalau sudah dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan menjatuhkan, maka ini ciri-ciri orang yang memaksa. Yang ketiga, merasa paling benar.
merasa paling benar nasihatnya sehingga harus diikuti. Ini juga ciri-ciri orang yang memaksa. Yang keempat, hanya melihat kesalahan orang lain atau perbuatan orang lain, tidak dia lihat dari semua sudut pandang, hanya dilihat dari satu sisi saja. Kemudian dia justice bahwa dia adalah orang yang salah dan harus diberikan nasihat dan harus ikut nasihatnya. Yang kelima, selalu ingin didengar. Ya, selalu ingin didengar, bukan mendengar. Dia tidak mau mendengarkan, selalu ingin didengarkan saja. Ya, ini ciri-ciri orang yang memaksa. Dan masih banyak sebetulnya ciri-cirinya, tapi saya kira itu cukup ya. Sekedar membedakan ini menyampaikan nasihat atau memaksakan nasihatnya supaya diterima. Itu saya kira terkait dengan surah Al-Maidah ayat 99. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini atau dengan hal-hal lain. Oke, monggo Pak Panggi. Jadi begini ya, memang ini beda-beda tipis antara menyampaikan dengan memaksakan. Jadi kalau kita marah dalam artian marah yang sampai ke hati, bukan marah dalam mendidik ya, Kak. Beda mendidik dengan marah yang dimaksud dalam hal ini itu berbeda. Jadi kalau marah kepada anak kita tapi masih sesuai dengan koridor syariat, bahkan di syariat itu disuruh dipukul. Ya, kalau dia tidak mau sholat, katakanlah begitu, itu bukan kategori marah yang dimaksud di sini. Jadi kalau marah masih dalam koridor syariat, kok gak sholat, kita marah. Kamu ini kok gak sholat, gimana sih? Nah, misalnya begitu. Itu bukan marah yang dimaksud di sini. Ya, kalau marah yang dimaksud di sini, apa ya namanya, sampai merasuk ke dalam hati begitu loh, sampai merasuk ke dalam hati, sampai mungkin mencaci, mungkin ya, sampai mungkin kalau dia memukul dengan pukulan yang tidak sewajarnya, mungkin begitu. Nah, itu namanya masuk ke dalam pemaksaan yang dimaksud di sini. Tapi kalau masih dalam koridor mendidik, ya, koridor mendidik, maka ini tidak bisa dikatakan memaksa. Begitu Pak Panggi. Ada yang masih samar mungkin. Nah, cukup jelas ya. Jadi kalau marahnya masih marah dalam koridor syariat, itu bukan marah yang dimaksud di dalam pemaksaan. Beda marahnya. Kalau kita lihat ke kejahatan terus kita marah, ya itu wajar karena kita memang harus marah kepada hal yang tidak benar, dalam artian bukan marah yang dimaksud yang masuk ke dalam kelompok ahlakul mazmumah, akhlak yang buruk, bukan marah yang itu, tapi marah dalam hal yang benar. Itu yang dimaksud. Memang beda-beda tipis ini, harus apa namanya, bisa sendiri membedakan ya. Kalau marahnya sampai gak wawu gitu, marah-marahan sama tetangganya, itu sudah tidak diperbolehkan marah yang seperti itu. Tapi kalau marah dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka membencinya, maka ini masih dalam kategori memberikan nasihatnya. Begitu. Ada yang lain barangkali? Cukup jelas ya, saya kira ya. Baik, mudah-mudahan ayat yang singkat ini bisa menjadi penuntun bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menyampaikan nasihat. Kalau menyampaikan kepada orang lain, tetap gunakan kata-kata yang sopan, tidak boleh memaksakan. Jangankan kepada sesama muslim, kepada non-muslim saja kita tidak boleh mengolok-olok begitu ya. Kepada Fir'aun saja ya, kepada Fir'aun yang sudah jelas kekafirannya,
Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ana rabbukumul a'la. Katanya begitu, kata Fir'aun. Saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Kepada itu saja Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyina. Datanglah kepada Fir'aun, katakanlah oleh kalian berdua dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Kira-kira begitu ya. Ya Pak Budi, monggo. Begini, kalau mandi pada hari Jumat itu sunnah Pak. Ya, sunnah yang muakkad. Iya Pak Budi, insya Allah. Ada lagi barangkali? Udah ya, udah cukup jelas saya kira. Ini ayat cukup pendek tapi nasihatnya luar biasa. Hati-hatilah di dalam berbuat, hati-hatilah kita di dalam memberikan nasihat, tapi tetap harus kita sampaikan. Bukan kita justru takut, wah ini jangan-jangan saya memaksa, nanti saya dosa besar. Ya jangan pula begitu, karena memberikan nasihat, menyampaikan risalah dari Allah itu adalah kewajiban kita semuanya. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ya, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam masalah kesabaran. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.